Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Waris B Channel. Kami akan menjelaskan tentang program Satu Desa Satu YouTube Channel. Ya. Mohon maaf guys ya, saya itu kalau nggak rokokan itu ngomong itu kurang bisa cair. Jadi biar santai. Kami ingin mengajak anak muda ya untuk bergabung ya, berkontribusi ya, ikut menghangatkan pemerintahan desa ya. Jadi anak muda itu harus kita berikan ruang ya, sehingga anak muda itu merasa terpanggil ya, karena ada ruangnya di sana untuk anak muda. Dari program Satu Desa Satu Channel YouTube tadi, itu menjadi salah satu bagian program rumah besar online. Jadi harapan saya setiap desa itu nanti ada YouTube channelnya, TikToknya, snack videonya, ya sampai Instagram, semua media sosial itu ada dengan satu nama, ya, satu brand. Ya, jadi nanti antara YouTube channel, ya terus TikTok, ya itu nanti ada kekhususan ya, atau program saya itu ada semacam kanalisasi informasi ya. Jadi nanti YouTube itu kontennya apa, TikTok itu kontennya apa, Facebook itu apa ya, Instagram itu apa, snack video dan lain sebagainya, sampai blog itu nanti apa yang mau kita sajikan kepada masyarakat tentang informasi. Kami di sini ingin mengupas dua channel dulu aja ya. Jadi YouTube channel ya sama TikTok ya. Terkait dengan program ini harapan saya desa bisa mensupport satu RT satu anak muda yang berusaha kita cerdaskan ya, kita libatkan di dalam pemerintahan. Sehingga dari sini anak muda itu merasa apa ya, saat kita bicara itu nguwong nih ya. Kalau selama ini anak muda itu kurang dikasih peran, harapan saya dengan adanya program ini ya, nah, jadi minimal setiap desa itu punya admin ya. Kalau adminduk sudah ada, nah harapan saya adminduk ini kan dia sudah paham tentang teknologi ya. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai admin medsos juga. Pastinya harus ada tambahan personil. Nah, jadi kalau misalkan nangani adminduk ya, administrasi kependudukan sama administrasi tentang medsos. Nah, dari sini nanti anak muda ya kita ajak ya untuk menghangatkan. Kalau Bang Rocky Gerung itu sekarang kan lagi menghangatkan bagaimana berbangsa dan bernegara ya, bagaimana berdemokrasi ya, itu keren. Jadi kalau kita bicara YouTube channel ya, di saat kita berusaha mengejar target ya, agar memenuhi untuk monet ya, untuk mendapatkan penghasilan itu sangat sulit men ya. Jadi untuk mencapai 1000 subscribe ya dan 10.000 jam tayang itu bukan hal yang mudah. Tapi bagaimana nanti dengan Satu Desa Satu YouTube Channel ini, pokoknya kita punya kemampuan di bidang edit ya. Jadi bagaimana cara mengambil gambar yang baik ya, yang bagus ya, itu sudah berpotensi ya. Jadi
Jadi tidak menunggu monet dari YouTube, enggak. Jadi YouTube channel desa itu nanti memberikan peluang ya kepada kreator-kreator YouTube ya, untuk kerjasama dengan yang punya, misalkan punya apa, punya terop ya, punya catering ya, terus apa yang rias manten ya. Nah, itu kita harus menjalin sinergis ya, kerjasamanya dalam hal apa ya. Ya pastinya di saat kita bicara YouTube ya tentang liputan YouTube. Nah, bagaimana nanti di saat kita misalkan mencoba atau mencontohkan atau berpromosi ya, kita meliput satu kegiatan hajatan, misalkan hajatan pernikahan ya. Jadi mulai priwetnya ya sampai prosesinya, misalkan mandi kembangnya atau siraman ya, sampai nanti proses pesta pernikahannya. Di saat kita sudah bisa meliput dengan baik ya, mengedit dengan baik ya, pastinya kan sajiannya kan bagus nanti. Nah, dari situ sudah berpotensi kita bisa mendapatkan penghasilan ya. Di saat orang punya hajat, mau khitanan, mau pernikahan, mau ulang tahun ya, atau misalkan kegiatan rapat-rapat ya, mungkin akan ada order ya. Atau misalkan kita profil pelaku usaha, mungkin kafe, resto atau tempat wisata ya, itu semua peluang. Jadi YouTube channel sebuah fasilitasi ya untuk masyarakat ya. Maksudnya fasilitasi itu begini. Jadi kalau masyarakat itu misalkan bisa bikin video sendiri terkait dengan mungkin kegiatan kerja bakti atau kegiatan keagamaan, pengajian atau apa ya, itu nanti bisa dibawa ke kantor ya, ke kantor desa untuk menemui admin medsosnya supaya di-up di YouTube channel desa. Itu gratis ya. Jadi misalkan masyarakat ulang tahun, misalkan ada kegiatan ulang tahun ya, atau pengajian atau tibaan segala macam boleh ya. Nah, jadi kegiatan apapun ya, pokoknya yang ada di desa itu di-up di YouTube boleh ya. Mungkin kegiatan ekonomi bisnis, misalkan bagaimana proses dia misalkan bikin satu produk ya, atau dia mempromosikan misalkan bisa penjual rujak lah, penjual mie goreng atau apa segala macam ya. Kalau durasinya panjang itu nanti bisa di-up di YouTube ya. Tapi kalau misalkan nanti durasinya pendek, cukup di TikTok ya. Jadi konten TikTok itu nanti khusus UKM ya, khusus pelaku usaha ya. Jadi pokoknya usaha apa saja sudah. Jadi kalau YouTube itu yang sifatnya itu informasi video yang durasinya panjang, misalkan bisa rapat, misalkan kepala desa lagi misalkan diundang untuk menghadiri menghadiri pernikahan atau pengajian atau apa segala macam, boleh diupload di YouTube ya. Atau misalkan Pak RT, misalkan ada rapat RT ya, di syuting dimasukkan YouTube, enggak apa-apa. Memang YouTube channel desa itu bagaimana betul-betul menjadi tontonan ya bagi warga masyarakat. Nah, berarti kan kegiatan apapun, misalkan ibu-ibu PKK, misalkan adakan pengajian, atau misalkan adakan lomba ya, atau misalkan ibu-ibu TK misalkan meliput kegiatan
belajar mengajar ya, itu bisa ya. Atau misalkan apa, TPI apa TPI ya, Taman Pendidikan Quran ya, atau apa, pondok-pondok pesantren atau apa segala macam aktivitasnya. Nah, misalkan ada kegiatan imtihanan atau apa, itu bisa gitu loh ya. Nah, jadi diliput sendiri ya, nanti uh, diserahkan ke desa untuk di up di YouTube channelnya desa. Tapi kalau misalkan mungkin sekolah, mungkin pondok pesantren, TK, misalkan pingin apa liputannya bagus, misalkan mengundang tim kreator dari desa, pastinya ada bayarannya ya. Ya mungkin mulai 500 ya sampai 1 juta sampai 2 juta, nanti lihat momennya ya. Jadi kalau misalkan momen pernikahan ya, mulai preweddingnya, mulai siraman ya, terus sampai pestanya ya. Nah, misalkan durasinya sampai 2 jam ya. Nah, itu nanti misalkan 2 juta ya. Kalau sekedar misalkan waktu pesta pernikahannya tuh misalkan 1 juta misalnya, itu sudah peluang. Kan kayak sekolah-sekolah ya, mungkin TK atau SD atau MI, sanawiyah, itu pondok pesantren ya. Nah, di saat dia ingin bikin profil ya, pastinya kan yang mengerjakan harus tim kreator ya. Nah, tim kreator, jadi tim kreator tadi meliput sesuai yang dikehendaki, misalkan kayak apa ya. Jadi kalau sudah mengundang tim kreator yang bayar ya, begitu juga bagi pelaku UKM ya, yang mungkin tampilannya biar bagus ya, itu nanti ada tim kreator TikTok ya, itu juga berbayar juga. Tapi kalau bikin sendiri gratis untuk di-up di TikToknya atau YouTube-nya channel desa. Nah, harapan saya dengan adanya 1 RT 1 Pemuda tadi ya, itu sebagai media penyebar info ya. Nah, pasti yang selalu ditanyakan itu kan di saat melibatkan pemuda itu logis menurut saya ya, pasti dia bertanya, Pak, aku nggak oleh opo, so pasti. Dari sini ya, marilah jadi kita berkegiatan dulu ya, kita terlibat dulu ya. Di saat nanti misalkan dalam satu desa itu ada 40 pemuda yang terlibat ya, pasti di situ nanti ada peluang-peluang yang pemuda dapatkan ya. Hanya dengan adanya YouTube channel ya, dengan adanya TikTok, nanti Facebook segala macam, satu peluang ya bagi pemuda yang bergabung ya, dia akan menjadi pusat info ya. Nah, di dalam satu desa tadi ya, di setiap RT-nya. Dengan adanya program ini nanti, soalnya setiap pemuda itu dengan mudah ya, di desa ini ada apa saja. Mungkin ada video shooting, ada rias manten, ada digital printing, ada apa video shooting, ada player ya, misalkan penyanyi karaoke ya, atau rumah dikontrakkan, atau rumah disewakan, rumah dijual, mobil, motor dijual, atau apapun ya. Pemuda setiap RT tadi banyak mendapatkan informasi yang sifatnya itu transaksional. Pengertiannya informasi yang sifatnya transaksional itu di saat misalkan ada informasi mobil dijual ya. Nah, pastinya pemuda tadi yang bisa menjualkan mobil ya, kan pasti ada fee-nya ya. Dan nanti kalau memang sudah berjalan, nanti kita minta ya supaya dibuatkan semacam perdes ya, terkait dengan
masyarakat yang punya hajat, ya, jasa yang dihadirkan, ya, itu harus melalui pemuda 1 RT tadi. Paling nggak kan sudah satu peluang, ya, satu peluang. Nah, di saat nanti YouTube itu sudah banyak subscribe-nya, ya, banyak followernya, ya, nah, itu apalagi didukung 1 RT 1 pemuda, itu sudah banyak peluang. Contoh misalkan, ya, misalkan ada kafe, ada resto, ya, bikin promosi, ya, bikin rias manten, bikin mau promosi tentang rebonding segala macam, ya, itu peluang, ya, peluang bagi 1 RT tadi, ya, sepanjang 1 RT tadi bisa menjual gitu loh, ya, menjual tayangan yang ada di YouTube. Nah, satu contoh misalkan kita kerjasama dengan dunia wisata. Nah, misalkan kita tawarkan ke wisata-wisata, bagaimana kalau misalkan hari-hari sepi, ya, kalau hari-hari weekend pastinya wisata itu tidak butuh ini, ya, tidak butuh promosi. Namanya weekend itu biasanya sudah rame. Tapi bagaimana kalau misalkan kita tawarkan, bagaimana Pak kalau misalkan hari Senin, ya, kami akan mendatangkan warga saya, kira-kira ada diskon enggak misalkan. Nah, ternyata dari pengusaha tadi memberikan diskon yang gede, ya, misalkan sampai 50%. Ini kan peluang juga, ya. Jadi misalkan kita ke wisata-wisata yang tiket masuknya 100.000 misalnya, ya. Nah, di saat hari Senin itu biasa kan sepi. Nah, dari sinilah peluang bisa kita ambil. Oke Pak, kalau memang Bapak memberikan peluang diskon 50%, ya, hari Senin, ya, nah, ini sudah satu peluang. Kita informasikan kepada masyarakat melalui kita bikin konten, ya, di YouTube, ya, terus kita sebarkan ke pemuda setiap RT tadi. Nah, jadi kerjasama yang kita dapatkan dari wisata tadi, misalkan diskon 50%, ya, dan masih ada tambahan lagi, ya, diskon 50% plus misalkan setiap tiketnya kita misalkan dikasih 5.000 misalnya, ya, langsung aja sudah, kita informasikan lewat YouTube channel, ya. Misalkan kita ambil contoh ini desa Sumber Keradenan. Untuk warga masyarakat Sumber Keradenan, ya, ini ada peluang berkunjung misalkan ke wisata A misalnya, ya, ini tiketnya kalau hari-hari biasa 100.000, ini cukup bayar 50%, berarti cuma 50.000. Jadi warga masyarakat Keradenan kita berikan peluang, ya, kita berikan informasi yang jelas. Pokoknya yang di depan, ya, paling depan itu membawa KTP Sumber Keradenan, misalkan ngajak Pak Kis Jajar, ngajak Mang Liawan, misalkan ngajak Tirto Moyo, tidak apa-apa. Yang penting yang paling depan Sumber Keradenan, ya. Nah, ini kan peluang, ya. Di saat bisa ngajak 10, misalkan 50, 5 kali 5.000 kali 10 orang kan sudah dapat 50.000, ya kan. Ini satu peluang, ya. Dengan diskon 50% ini kan menarik juga. Nah, terus kita juga masih dapat bonus satu tiketnya 5.000, ya. Dan ini model yang kita mau lakukan ini model yang bisa menjaga prestis dari pengelola wisata. Soalnya kalau namanya wisata itu sering di bannernya
atau di balihonya atau misalkan di apa eh, apa itu di videotronnya itu misalkan sering memberikan promo, yaitu ada penilaian seolah-olah wisata ini kurang laku. Tapi kalau dengan cara yang kita tawarkan ini kan bisa menjaga prestisnya, ya. Jadi seolah-olah hari Senin pun tetap ramai. Masyarakat di luar kan juga nggak tahu ya, nggak tahu. Ya tahunya Senin tuh ramai terus wisata ini. Nah, disitulah nanti yang kita tawarkan ya. Nah, di saat kita sudah mendesain sistem informasi yang betul-betul kita bangun keteraturannya, informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat itu masyarakat nanti percaya. Oh, kalau dari channel TV channel desa ini informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga dari sini bisa menjadi sebuah peluang. Ya, banyak hal. Soalnya di saat kita mendesain sebuah sistem informasi, terus ada secara visualnya juga, ini sudah luar biasa potensinya. Ya. Potensinya luar biasa. Makanya mari ya anak muda kita rubah mindset ya. Mari kita kerja dulu ya. Di situ pasti kita akan mendapatkan sesuatu. Ya. Di saat kita libatkan untuk bergabung di grupnya desa ya, jangan nanya dapat apa dulu ya, bergabung dulu ya. Soalnya saya ingin desa itu nanti betul-betul bisa mewadahi anak muda ya. Misalkan ya ternyata satu desa tadi, misalkan kita ambil contoh Mangliawan ya, itu ada 120 pemuda ya. Bagaimana kalau misalkan 120 pemuda tadi dari masing-masing RT tadi misalkan urunan ya, misalkan urunan 200 ribuan ya, sudah ngumpul 20 juta ya kan, sudah ngumpul 20 juta ya, misalkan dibuat cekson. Di situ kan peluang kita untuk berkreasi ya. Misalkan kita adakan yang keren sekarang, misalkan apa, kepangan atau bantengan atau festival apa. Jadi seperti itu peluangnya banyak nanti ya. Makanya besar harapan kami terkait dengan satu desa satu YouTube channel tadi ya, itu merupakan wadah ya bagi anak muda untuk berkreasi ya. Jadi anak muda ini kita berikan ruang ya, sehingga anak muda yang merasa punya kemampuan dia akan datang nanti ke desa ya. Datang ke desa ya, nanti mungkin dia akan menceritakan kemampuannya ya, dari situlah besar harapan kami nanti dengan adanya satu desa satu YouTube channel tadi, bagaimana nanti anak-anak muda yang punya kemampuan itu akan tergali ya, dan potensi-potensi yang mungkin selama ini kurang bisa dioptimalkan itu bisa dioptimalkan. Contoh misalkan nanti dengan adanya YouTube channel kita perkenalkan, misalkan ada pengepul telur ayam kampung ya, pengepul pisang, misalkan pengepul bolo kependem ya, atau pengepul atau rombeng ya, atau jual beli sepeda motor bekas atau jual beli sepeda bekas ya. Dari situlah nanti YouTube channel desa ini sebagai media yang memfasilitasi masyarakat yang punya usaha ya, untuk kita perkenalkan pada masyarakat dengan adanya YouTube channel ini ya. Ya mungkin itu ya besar harapan kami ya.
bapak-bapak kepala desa, ya, mari ya kita betul-betul berikan ruang anak muda ya untuk ikut berpartisipasi di pemerintahan ini. Nah, di saat ada anggaran-anggaran yang dikhususkan untuk anak muda, nah anak muda aja diskusi. Ini ada anggaran sekian gimana dan lain sebagainya. Ya. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan ya, semoga terkait dengan program Satu Desa Satu Channel YouTube tadi ya, dengan penjelasan saya tadi ya, kepala desa nggak ada rasa takut ya, atau mungkin belum jelas ya. Nah, di saat biasanya selalu tanya, di saat melibatkan anak muda itu pasti yang ditanya itu dapat apa ya. Dari situ harapan saya dengan adanya konten ini ya, paling enggak pemuda itu bisa bergabung ya, berkegiatan ya. Setelah itu nanti pasti ada yang kamu dapat ya, mungkin ilmu, mungkin pengalaman, mungkin tambah temen ya, mungkin membentuk semacam event organizer untuk berkegiatan dan lain sebagainya. Banyak peluang ya. Jadi besar harapan kami dengan adanya program Satu Desa Satu YouTube Channel tadi, didukung Satu RT Satu Pemuda, itu akan menjadi sebuah pergerakan perekonomian, juga bangkitnya anak muda, senyata-nyatanya bangkit ya. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi